kamu udah dapet nih visa work and holiday, udah mau berangkat ke Australia, gimana cari tempat tinggal di sana, cara cari kerja di Australianya, apa itu tax file numbers dan segala macam. Hai semuanya, salam kenal, nama aku Felicia. Yang baru pertama kali mampir ke channel aku, seperti biasa aku cuma mau ngenalin lagi kalau di channel ini biasanya aku membagikan atau sharing tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang digital marketing, konten, atau yang berhubungan dengan social media. Jadi jika kalian tertarik dengan topik-topik yang aku sebutkan tadi, kamu bisa subscribe YouTube channel aku dan aktifkan tombol notifikasi. Oke, kemarin-kemarin kan aku udah bikin video nih tentang cara apply work and holiday visa untuk kerja sambil jalan-jalan di Australia. Mudah-mudahan kalian udah nonton, terus membantu, dan kalau udah dibuka nih pendaftarannya, kalian bisa mencoba untuk apply. Nah, yang aku mau sharing hari ini itu lebih ke misalnya kamu udah dapet nih visa work and holiday, amin, udah daftar, udah dapat visanya, dan udah mau berangkat ke Australia. Nah, pasti ada kan beberapa hal yang perlu kamu persiapkan, at least kamu harus tahu sebelumnya sebelum kamu berangkat ke Australia itu nanti di sana itu bakal gimana gitu. Contohnya aja gimana cari tempat tinggal di sana, cara cari kerja di Australianya, terus apa itu tax file numbers dan segala macam. Jadi video ini khusus untuk memberikan kalian beberapa tips yang bisa kalian persiapkan setelah kalian sampai di Australia. So, tonton terus. Oke, yang pertama adalah mencari tempat tinggal. Pastinya kamu udah ada bayangan kan, pengennya ke kota mana? Kalau untuk aku memutuskan untuk pergi ke Sydney. Aku pun lupa sih alasannya kenapa memilih Sydney, tapi Sydney adalah kota pertama yang aku datengin dengan visa WHV ini. Walaupun aku tuh sebenarnya rencananya itu pengen pindah-pindah kota, jadi contohnya di Sydney 3 bulan, terus ke Melbourne, berapa lama terus coba kota lain, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh aku stay di Sydney dari awal sampai habis. Yap, jadi kayak setahun full itu aku kerja di Sydney aja. Nah, pas baru dateng akan lebih baik kalau ada keluarga atau kenalan yang bisa nge-host atau menyediakan tempat tinggal untuk kamu. Tentunya itu akan lebih murah. Tapi kalau nggak bisa, kamu bisa cek hostel atau hotel. Jadi at least kamu nginap dulu di hostel selama at least minggu lah gitu ya. Kamu persiapin budget untuk nginap di hostel. Harganya juga tergantung lokasi. Jadi semakin dekat ke pusat kota, itu bakal biasanya akan lebih mahal. Nah, ini aku ngasih contoh aja di Sydney ya. Kalau kamu nginap di hostel, per malamnya itu harganya di sekitar $25. Tapi itu di bunk bed ya. Jadi sharing dengan mungkin 8 orang atau 6 orang gitu. Kalau untuk hotel sendiri harga per kamarnya itu di $60 ya, itu paling murah. Jadi kamu cek aja di aplikasi booking hotel, contohnya seperti Agoda, booking.com segala macem. Nah, setelah itu kamu bisa mencari penginapan di website seperti Gumtree atau Flatmates. Kalau aku sarankan ya, apalagi kalau kamu di Sydney itu ada grup Facebook, ada komunitas yang berisi orang-orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Biasanya mereka akan sharing tentang apartemen atau tempat tinggal yang lagi kosong dan kamu bisa menyewanya. Jadi grup itu namanya adalah The Rock. Ini untuk khusus Sydney aja sih biasa ya. Di sana tuh lengkap banget. Jadi aku saranin banget kalian untuk bergabung karena biasanya mereka juga kadang posting tentang lowongan kerja, terus misalnya jualan-jualan makanan Indo atau just tip, semuanya itu biasanya di-sharing di grup The Rock ini ya. Let's say kamu udah nyari nih kayak di grup The Rock atau di website Gumtree atau Flatmates, kamu bisa ngedatengin dulu apartemen tersebut untuk melakukan inspection namanya ya. Jadi untuk pergi lihat-lihat cocok atau enggak apartemen itu sama kamu. Kalau misalnya cocok, biasanya itu ada terms, misalnya berapa lama kamu harus stay di sana dan kamu harus membayar yang namanya bond. Jadi kayak seperti uang jaminan gitu aja sih. Kalau nggak ada masalah sampai akhir kamu tinggal, kamu bakal dibalikin uang bondnya. Tapi kalau misalnya ada yang rusak atau kamu nggak bayar, nanti nggak bakal dibalikin bondnya. Nah, ini aku coba ngasih kisaran harga aja ya untuk sewa apartemen di Sydney. Kebetulan itu kemarin aku tinggalnya rada deket ke pusat kota, cuma itu aku sekamar sharing sama 3 orang lainnya. Jadi satu kamar itu ada 4 orang, jadi kita tidurnya kayak di bunk bed gitu. Terus di luarnya itu even kayak di living roomnya itu ada juga orang-orang lain yang stay. Jadi rata-rata semuanya stay di apartemen itu adalah yang ngelakuin work and holiday juga ya. Jadi kalau udah jadi anak WHV itu bener-bener
kerja keras banget, tempat tinggal itu kayak nggak penting banget sih. Soalnya kayak aku aja kerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah cuma untuk tidur. Nah, kalau aku itu kemarin harganya di sini adalah $130 per minggu. Ya, harganya itu per minggu karena biasa di Australia itu hitungannya tuh pasti per minggu. Kamu dapat gaji itu atau dapat bayaran per minggu, terus bayar sewa apartemen gini juga harganya itu biasanya per minggu. Kalau kamu mau nyari agak di luaran, mungkin dapat gitu ya, rumah atau apartemen dengan harga satu kamar di sekitar $170 sampai $200 per minggu. Jadi kamu bisa sharing dengan teman lainnya. Cuma itu Sydney sih, dan Sydney tuh kotanya emang lebih mahal dibandingkan kota-kota lain. Jadi mungkin untuk Melbourne, Perth, atau kota-kota lainnya itu lebih murah sebenarnya. Jadi kamu bisa cek aja di tadi website seperti Gumtree dan Flatmates untuk mencari apartemen. Yang kedua adalah tentang SIM card. Di Australia itu ada 2 operator yang cukup terkenal atau populer digunakan oleh banyak orang, yaitu Vodafone dan Optus. Jadi Vodafone ini memang harganya lebih mahal, tapi untuk kualitasnya itu lebih bagus. Jadi untuk jaringan lah, terus misalnya kamu ke daerah-daerah yang rada jauh di pedalaman tuh signalnya tetap kuat ya. Kalau Optus emang lebih murah. Aku sendiri sih karena aku tinggalnya di kota juga, aku milihnya pakai Optus aja. Paketnya tuh ada yang berbeda-beda ya, jadi tergantung berapa kuota yang kamu inginkan. Tapi kemarin itu aku di $30 per bulan itu udah cukup sih. Cara beli SIM card di Australia gampang banget, jadi kamu tinggal datang aja ke tokonya, terus ya udah beli SIM cardnya gitu. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah membuka rekening bank atau account bank. Di Australia ada 4 bank, jadi kamu bisa pilih aja salah satu bank ini. Jadi ada bank ANZ, terus Commonwealth, Westpac, dan juga NAB. Yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia itu adalah Commonwealth, karena mereka sih sebenarnya memang punya banyak cabang, ATM-nya itu banyak banget di mana-mana ya. Nah, nggak ada perbedaan gimana banget sih. Jadi kamu bisa pilih Commonwealth atau ANZ juga boleh. Waktu itu sih aku pilihnya NAB, tapi nggak ada alasan khusus juga. Itu karena aku cuma pengen beda aja gitu loh, nggak pengen Commonwealth gitu ya. Tapi ya pilih aja salah satu. Cara bukanya juga gampang, kamu tinggal datang ke banknya, terus kamu bawa aja paspor, visa, segala macam, dan buka account di bank yang kamu inginkan. Oke, bagian ini mungkin rada ribet, tapi kamu nggak perlu pusing karena kamu bisa baca lagi, ulang baca di blog aku. Nanti aku kasih linknya di kolom description. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, kamu bisa tanya aku, atau kamu bisa langsung ngeluncur ke blog aku untuk ngebaca lebih jelasnya. Setelah kamu sampai di Australia, apalagi dengan visa WHV dan pengen kerja, kamu harus mendapatkan yang namanya Tax File Number, atau disingkat dengan TFN. Tax File Number ini adalah seperti nomor pajak kamu istilahnya, jadi kayak NPWP gitu. Pajak yang kamu bayarkan itu pas lagi kerja sebagai anak WHV ini bisa diambil kembali setelah kamu meninggalkan Australia, atau setelah setahun gitu kurang lebih kamu bisa ngambil lagi pokoknya pajak yang kamu bayarkan. Ini kamu coba baca-baca lagi atau cari tahu, tapi di Australia itu misalnya kalau gaji kamu itu kurang dari sekian misalnya, pajaknya itu bisa kamu ambil kembali. Kalau nggak salah itu gaji kamu dipotong 15% untuk disetorkan ke pajak. 15% yang udah kamu bayarkan selama setahun, let's say, terus dikumpulkan itu bisa kamu ambil kembali setelah kamu menyelesaikan WHV. Untuk mendapatkan TFN ini, kamu bisa langsung apply di website resminya ATO, terus kamu tinggal isi formulirnya aja. Nanti setelah 7 hari itu bakal dikirimkan ke alamat kamu. Nah, ada lagi yang namanya ABN atau Australian Business Numbers. Ini nih lebih buat kamu yang pengen berbisnis di Australia. Even kayak babysitter atau cleaner itu kamu harus mendapatkan ABN atau Australian Business Number. Untuk mendapatkan ABN ini, kamu harus dapetin dulu TFN, baru kamu bisa apply. Untuk lebih jelasnya tentang cara mendapatkan ABN, kamu bisa langsung ke situs resmi ATO dan baca-baca juga. Yang terakhir ada yang namanya superannuation. Superannuation itu mirip seperti dana pensiun kamu. Jadi selain employer kamu itu membayarkan kamu gaji, mereka juga ada membayarkan sekian persen superannuation yang bisa kamu tarik
menarik setelah kamu meninggalkan Australia. Kalau nggak salah sih bos kamu itu harus membayarkan 9,5% untuk superannuation. Nanti employer itu mereka bakal ngurusin namanya superannuation fund number. Jadi nggak perlu khawatir karena itu diurus sama employer kalian. Tapi ingat aja setelah kalian udah mau selesai dan udah mau cabut ngelarin WHV, kalian jangan lupa menarik atau mengambil superannuation kalian. Tinggal isi formulir juga, gampang banget, dan nanti bakal dikirimkan ke rekening kamu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Gimana caranya nyari kerja di Australia? Sebenarnya cari kerja di Australia itu menurut aku gampang-gampang susah. Tapi biasanya dari aku denger-denger, ya dari teman-teman yang sesama orang Indo juga, mereka itu paling lama dapat kerjaan tuh 2 minggu. Aku lumayan beruntung ya, kemarin itu baru sampai di Australia, langsung aku mulai nyari kerjaan. Aku itu langsung datengin satu cafe yang di deket rumah aku. Dalam waktu beberapa hari langsung diminta interview dan langsung kerja. Jadi proses aku mendapatkan kerjaan itu nggak sampai seminggu. Jadi kamu bisa langsung aja ngasihin CV, datang aja ke cafe, restoran, toko gitu, kamu kirimin CV. Atau kamu bisa cek online di website seperti Seek, Indeed, atau Gumtree. Jujur karena kemarin itu aku apply-nya lebih ke hospitality ya, jadi lebih ke jadi waitress aja. Sebenarnya aku rada bohong sih di CV, soalnya di Indonesia aku juga kan nggak pernah kerja sebagai pelayan gitu ya. Jadi aku tambahin aja untuk pengalaman kerja itu, aku tambahin sebagai pelayan di restoran di Indonesia. Mereka juga nggak bakal tahu, nggak bakal ngecek. Kalau kamu pengen kerja di restoran sebagai pelayan dan restoran tersebut menjual alkohol, maka kamu harus mengambil sertifikat, namanya RSA Certificate. Kamu coba aja cari tahu online gimana caranya untuk mendapatkan RSA Certificate ini. Kamu juga bisa cari kerja, ada tuh namanya aplikasi Airtasker. Jadi tuh lebih ke kerjaan-kerjaan freelancing. Contohnya kalau bisa coding, atau nyari kerja berkebun, atau misalnya ngebawa anjing jalan, kerja-kerja yang gak tetap gitu ya, kamu bisa nyari di Airtasker. Untuk gaji ya, sebenarnya minimum upah di Australia itu adalah $19 kurang lebih per jam. Cuma masih banyak employer yang mempekerjakan staffnya di bawah gaji minimum tersebut. Jadi mereka tuh sukanya tuh biasanya bayarin cash. Jadi kemarin gaji pertama aku itu kalau nggak salah $15, which is under upah minimum tersebut. Tapi karena aku baru dateng ya gitu ya, dan pastinya langsung butuh duit, dan maksudnya juga nggak ada pengalaman apa-apa, jadi aku terima aja dengan $15 tersebut. Ujung-ujungnya mereka naikin sampai $17 per jam, dan which is lumayan lah gitu ya. Jadi mereka bakal ngebayar ada 2 cara. Yang pertama cash on hand. Ini nih rada-rada maksudnya nggak bener ya, soalnya kamu nggak bayar tax dan juga kamu nggak bakal dibayarin atau dikasih superannuation. Tapi mereka ada juga yang cara yang legal, maksudnya mereka minta data kamu, terus mereka bakal kasih upah yang sesuai. Itu aku juga dapat, ada restoran yang begitu, yang membayarkan $18. Waktu itu di tahun 2016-17 tuh upah minimum kalau nggak salah masih di 18, dan aku digaji segitu memang. Saran aku kalau kamu baru mulai itu, ya udah nggak apa-apa, kamu yang penting dapat dulu, nyari pengalaman, terus nyari lagi yang beda gitu ya, naikin gajinya. Kerja di Australia ini seru ya, soalnya mereka tuh sistemnya roster, dan mereka ngasih rosternya itu per minggu. Saya minggu ini kamu kerja Senin sampai Jumat, tapi minggu depan hari Rabunya kamu nggak bisa kerja, kamu cuma ngasih tahu aja sebelumnya kalau next hari Rabu nggak bisa kerja. Mereka lumayan fleksibel sih. Even misalnya kalau kamu pengen pergi liburan gitu ya, dan mau off selama seminggu, itu dikasih, nggak apa-apa. Balik lagi gaji kamu itu hitungannya per jam dan dibayarinya per minggu. Jadi even kamu udah jalan-jalan selama seminggu terus mau balik lagi ke tempat itu kerja, nggak apa-apa. Kerjanya juga banyak kan yang bukan part time sih ya, lebih fleksibel sih menurut aku. Jadi kalau kamu memang nggak suka dengan kerjaan yang baru kamu dapet, kamu bisa langsung quit besoknya, itu nggak apa-apa. Banyak juga yang datang ke Australia dan kerja di farm, karena kalau kamu kerja di farm selama berapa lama gitu, kamu bisa ngelanjutin tahun kedua gitu ya, kamu bisa stay lebih lama lagi di Australia. Jujur aku nggak ada pengalaman farm ya, aku nggak pernah kerja di farm karena aku dari awal sampai akhir itu kerja sebagai waitress aja di Sydney. Tapi kalau ada teman-teman yang udah pergi ke sana, udah WHV dan pengen nge-sharing pengalamannya tentang bekerja di farm, hubungin aku, mungkin kita bisa bikin video bareng atau bisa komen aja di bawah dan sharing ke teman-teman lain gimana rasanya kerja di farm. Tapi even di YouTube ya, kalau nggak salah udah banyak kok YouTube channel gitu yang ngomongin tentang kerja di farm. Jadi
berapa sih biaya hidup di Australia? Australia itu adalah negara yang cukup mahal ya untuk ditempatin. Apalagi kemarin tuh aku di Sydney, merupakan salah satu kota termahal di dunia. Ini aku jabarin aja berapa kira-kira biaya hidup yang perlu at least kamu persiapkan dahulu ya pas datang ke sana. Jadi untuk biaya sewa apartemen itu bisa di sekitar 600 sampai 1000 dolar per bulan. Terus untuk pulsa internet kira-kira aja itu 30 dolar. Terus transportasi per bulannya mungkin 180 dolar. Dan untuk makan itu 300 sampai 500 dolar. Tergantung juga kalau kamu kerja di restoran kayak aku, biasanya aku dikasih free meal. Jadi nggak terlalu banyak keluarin uang untuk makan. Tapi rata-rata kalau kamu mau pergi keluar makan, misalnya kayak even di toko-toko yang biasa gitu ya, bukan restoran yang fancy, itu satu dishnya itu di sekitar 10 dolar. Jadi ya memang rada mahal. Kamu bisa masak kalau mau lebih menghemat. Terus transportasi di Australia itu gampang banget diandalkan. Jadi bener-bener hidup di Australia itu lumayan enak. Dan apakah gajinya mencukupin? Menurut aku sih gajinya cukup-cukup aja dan even bisa nabung. Aku udah sebutin ya, kalau di Australia itu semakin keras kamu bekerja, maka semakin banyak juga uang yang kamu dapatkan. Kemarin tuh aku bener-bener kerja keras ya. Jadi aku ada target sebulan itu aku harus ngehasilin itu 5.000 dolar. Jadi sekitar 50 juta. Dan ya memang harus kerja keras banget sih, dari subuh sampai malam itu aku kerja. Bener-bener setahun fokus kerja dan nabung saja. Ya itu sih beberapa tips yang bisa aku sharing. Kalau misalnya ada kelupaan mungkin nanti aku tambahkan di kolom deskripsi atau di komentar. Tapi kamu bisa baca lagi ini semua, itu ada di blog aku kasih linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa seperti biasa kamu bisa nanya aku kapan aja, bisa lewat Instagram, even bisa lewat komen. Kolom komentar ini pasti bakal aku jawab. Jadi mudah-mudahan ada bayangan dikit lah gitu ya. At least setelah kamu ke Australia nggak bingung-bingung banget. Udah ada bayangan atau apa aja yang harus kamu lakukan ketika sudah sampai di Australia. Thank you so much for watching this video. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, klik like karena bakal ngebantu channel aku untuk berkembang. Di video selanjutnya aku bakal sharing tentang pengalaman aku kerja di Australia. So jangan lupa subscribe untuk nonton video-video lainnya tentang pengalaman tinggal di luar negeri. Thank you very much. I'll see you in the next video. Have a good day. Bye.